warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Pendidik. Apa kabar Bapak Ibu, Sobat Pendidik dimanapun Anda berada? Senang sekali karena hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, hari ini kita akan membicarakan sebuah proses pembelajaran yang berkualitas yang dikemas dalam sebuah topik pikiran, api, dan bejana. Oke. Nah, oleh karena itu sudah hadir di tengah kita yaitu Ibu Farida, seorang guru multi talenta dari SD Negeri 012 Kota Samarinda. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat Mbak Ri. Alhamdulillah Ibu. Ya, oke. Pasti ini pertanyaan ya Bu ya. Iya. Terkait api, pikiran, api dan bejana. Apa sih maksud dari 3 kata tersebut Ibu? Baik, terima kasih Mbak Ari. Jadi pikiran, api, dan bejana itu sebenarnya bukan kalimat saya sendiri, tapi saya kutip dari seorang sejarawan Yunani yang bernama Plutarch atau Plutarchos. Jadi mungkin Plutarchos itu tidak sefamiliar Albert Einstein atau Bill Gates atau mungkin Galileo Galilei, tapi dari pemikiran tersebutlah saya tertarik sehingga mengambil topik pikiran, api, dan bejana. Oke. Jadi maksud dari 3 kata tersebut adalah apa ya Bu ya? Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan, biasanya kan kita menganggap dulunya ya, kita menganggap bahwa murid-murid kita itu ibarat bejana yang bisa kita tuangi dengan ilmu pengetahuan, itu bejana yang kosong atau suatu wadah yang kosong gitu. Tetapi menurut Plutarch tidak seperti itu. Jadi pikiran menurut Plutarch adalah sesuatu yang harus dinyalakan. Jadi guru bisa memantik untuk menyalakan pikiran dari murid-muridnya. Oke. Jadi bejana tersebut tidak lagi kosong ya Bu ya. Pasti ada isinya, tinggal gurunya yang memantiknya. Iya. Jadi 2 hal yang berbeda. Kalau dulu guru menganggap muridnya itu sebagai bejana yang kosong dan bisa dituangi dengan apapun, tapi menurut Plutarch pikiran tidak seperti itu. Tapi pikiran itu bisa dipantik untuk dinyalakan. Ya. Oke. Nah, itu tadi hubungan dengan dunia pendidikan ya Bu. Iya. Ya, 3 kata tersebut hubungannya dengan dunia pendidikan. Terus bagaimana mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan itu? Iya. Tidak asing lagi bagi kita biasanya selama daring maupun luring ya. Kadang-kadang guru itu hanya menjejali muridnya dengan materi-materi. Iya, biasanya seperti Baik itu luring maupun daring. Ketika kita masih ada pandemi itu tugas semua banyak, kemudian materi bisa diakses di grup WA, tetapi bisa jadi hanya diunduh saja, tapi tidak diekspor, tidak dibaca-baca sama muridnya, sehingga memorinya hanya penuh materi-materi, tetapi tidak ada aktivitas dari si anak. Karena kan membosankan kalau hanya polanya sama seperti itu, diberi tugas, mungkin mendengarkan juga materinya seperti apa, akhirnya bosan anak-anak hanya mengunduh materi. Tapi kalau dengan kita caranya mengubah pola pikir, jadi anak ini bukan bejana yang dituangi dengan materi-materi tadi, tetapi kita menganggap bahwa anak ini pikirannya harus kita nyalakan. Dengan cara apa? Dengan kita melibatkan mereka dalam suatu kegiatan, dalam suatu proyek gitu. Mungkin Mbak Arif ingat ya, ketika satu saja kita meminta anak-anak melaksanakan tugas apa atau buat prakarya, bisa jadi kadang orang tuanya yang ikut sibuk kan mempersiapkan ini itu. Nah itu dia dipantik untuk menyalakan pikirannya. Jadi dengan hal-hal kecil supaya anak bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut, tidak bosan. Oke Bu. Ya, biasanya seperti itu Bu ya, apalagi anak tingkatan TK, SD itu orang tuanya yang berperan. Iya. Begitu. Oke. Nah, bagaimana mungkin bisa Ibu ceritakan ketika Ibu di kelas dan menggunakan topik 3 kata tersebut Ibu. Iya. Yang berkaitan dengan topik tersebut. Benar.
Tidak bisa saya pungkiri bahwa dulu pun saya menganggap juga bahwa murid saya adalah bejana yang kosong gitu ya. Saya bisa menuangi dengan saya merasa saya punya pengetahuan yang bisa saya bagikan gitu, dan mereka perlu itu gitu menurut saya. Tetapi dengan saya mengadopsi pikiran Plutark ini, maka saya lebih banyak melibatkan siswa. Tidak harus dengan media atau sarana prasarana yang mewah. Yang penting kita buat kegiatan, ada pelibatan siswa, kemudian mereka berpikir kritis, mereka aktif, bisa di luar kelas dan sebagainya. Itu sudah sangat membuat mereka merasa senang dan pembelajarannya bermakna. Dan itu pasti ada respon-respon yang kadang-kadang tidak kita duga sebelumnya. Sampai-sampai kadang-kadang mereka berkata, Bu besok gini lagi Bu ya, Bu besok kita belajar apa gitu. Yang kadang-kadang kita tidak menduga kok responnya sampai sejauh itu. Ya, anak-anak lebih atraktif ya Bu ya. Benar. Terus pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, apa sih yang menjadi mimpi terbesar Ibu tentang proses pembelajaran? Iya. Kalau kita lihat sekarang saja kan perubahan itu sangat cepat ya, entah itu digital, semua serba digital gitu kan, kemudian gaya hidup dan sebagainya. Jadi saya merasa yang kita ajarkan sekarang itu harus bisa membekali anak-anak di 10, 20 atau berapa tahun yang akan datang gitu. Karena bisa jadi masa depan mereka nanti ada hal-hal tidak terduga. Contohnya kalau dulu kan kita nggak pernah ngebayangin nih ada toko online, ada GoFood, ada kemudian ada operator drone. Itu kan mungkin zaman saya sekolah nggak pernah terpikirkan gitu ya. Tapi ternyata sekarang profesi-profesi itu ada gitu. Jadi harapannya dunia pendidikan sekarang ini bisa membekali anak-anak dengan kemampuan yang bisa mereka bertahan hidup, bahkan bisa kalau memungkinkan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain ketika mereka dewasa nanti. Oke, ya bisa dikatakan ilmu pada zamannya Bu ya. Betul, harus terus berkembang gitu. Ya, oke Bu. Nah, di sini siapa saja ya Bu aktor pendukung dalam rangkaian proses pembelajaran tersebut? Iya. Tentu saja walaupun saya sudah merancang pembelajaran sebaik apapun, tapi tanpa ada dukungan dari semua pihak atau stakeholder di sekolah tidak akan bisa terwujud. Tentu saja pertama komunikasi dengan pimpinan kita, dengan kepala sekolah. Kemudian jika itu melibatkan rekan sejawat, kita juga mengkomunikasikan hal itu dengan rekan sejawat supaya mereka bersedia membantu kita. Itu dalam arti bukan membantu seperti apa, tetapi berkolaborasi, bekerja sama, begitu saling membantu. Kemudian jika memerlukan bantuan atau dukungan dari orang tua, tentunya juga kita harus komunikasikan semuanya bisa agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, pasti ada kendala atau tantangan ya Bu ya di situ. Nah, tantangan terbesar untuk mempertahankan proses pembelajaran tersebut apa kira-kira? Kadang dari saya sendiri adalah menggali ide saya sendiri, anak-anak harus ngapain ya gitu. Kalau dulu kan saya ketika mau mengajar itu fokusnya materi apa yang akan saya ajarkan hari ini gitu. Tapi setelah berkenalan dengan pemikiran Plutark ini, saya sekarang berpikirnya anak-anak hari ini mau ngapain gitu. Jadi materi sudah bukan hal yang harus saya pikirkan lagi. Saya harus sudah paham anak-anak hari ini belajar tentang apa, tetapi yang saya pikirkan adalah anak-anak hari ini mau ngapain supaya pembelajarannya menyenangkan dan bermakna gitu. Oke. Nah, harapan Ibu tentang proses pembelajaran di sekolah terkait 3 kata tersebut apa Ibu? Harapannya pasti mulai dari diri dulu ya. Saya berusaha semaksimal mungkin mengadopsi pemikiran tersebut dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran supaya anak-anak bisa lebih terlibat aktif dan mengalami proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan tentu saja perlahan-lahan saya akan membagikan pemikiran tersebut kepada rekan-rekan sejawat, karena tidak bisa dipungkiri kadang-kadang masih ada rekan sejawat itu yang mengajarnya masih teacher center gitu ya, kan banyak masih banyak iya. Jadi memang tidak mudah karena mungkin sudah kebiasaan gitu ya, jadi itu tidak mudah, tapi pelan-pelan saya akan berusaha membagikan supaya apa yang saya pahami yang bisa bermanfaat buat anak-anak ini juga menjadi satu pemahaman dengan teman-teman yang lain, sehingga
pembelajaran yang dialami oleh murid-murid teman-teman guru juga menyenangkan dan bermakna begitu. Karena pernah satu ketika saya mengajar, kemudian anak-anak saya bawa keluar kelas untuk pembelajaran di luar kelas, mengamati, itu mereka mengadu ke saya, "Bu, saya diolokin sama kelas lain, katanya di luar dihukum ya," gitu. Padahal mereka asik di luar tuh, tapi karena mereka pikir selama ini kalau di luar kelas itu dalam tanda kutip dihukum karena melakukan kesalahan gitu kan. Jadi saya sampaikan nggak apa-apa, mereka nggak paham aja. Yang penting kalian di luar nggak ibu hukum kan, kalian belajar gitu. Nah dengan seperti itu harapan saya perlahan-lahan teman-teman itu walaupun saya nggak ngomong secara langsung, mereka bisa melihat oh ada pembelajaran di luar kelas, ada pembelajaran ini dan itu gitu. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas terus dan biasanya anak-anak lebih senang kalau dibawa keluar gitu ya Bu ya. Iya, sebenarnya kan sumber belajar itu sangat luas kan. Kalau kita mau eksplor hal-hal sekecil apapun di sekitar lingkungan sekolah itu bisa menjadi sumber belajar gitu. Benar. Oke. Nah, langkah konkret apa Bu yang sudah Ibu lakukan berkaitan dengan topik kita hari ini? Ya, sejauh ini terkait dengan kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya belajar untuk merancang pembelajaran yang ada di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan karakteristik murid, latar belakangnya. Kemudian perlahan-lahan juga saya akan merancang pembelajaran yang mungkin awalnya saya berdiferensiasi produk dulu, tapi perlahan-lahan saya bisa masukkan bertahap berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi kontennya gitu. Apa ada tanggapan negatif kah atau cenderung ke positif dari rekan-rekan sejawat Ibu? Kalau tantangan ya saya tidak menganggap itu sebagai tanggapan yang negatif, saya menganggap itu sebagai tantangan gitu. Jadi saya merasa jika ada orang yang tidak sejalan dengan kita itu wajar, karena kita tidak bisa memaksa orang selalu berpikiran sama dengan kita, tetapi sejauh itu tujuan saya baik untuk kebaikan anak-anak dan untuk memajukan pendidikan, saya nggak masalah gitu. Yang penting saya tetap berusaha dan ketika di dalam sekolah itu kan kita ada pemangku kebijakan ya, ada kepala sekolah, tapi kepala sekolah welcome, nggak masalah dengan yang saya lakukan, saya nggak tetap akan melanjutkan gitu. Dan dan misalnya ada yang tidak sependapat itu kan mungkin hanya sebagian kecil saja, pasti teman-teman yang lain akan sependapat dan itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Kita tidak bisa memaksa, sekali lagi semua orang berpikiran sama dengan kita. Tantangan yang luar biasa. Benar, ya. Kita nganggapnya tantangan gitu supaya lebih semangat. Nah, saran untuk teman-teman guru lain yang mungkin masih mulai proses pembelajaran terkait 3 topik kita hari ini. Iya. Buat teman-teman semua, buat saya sendiri juga ibaratnya ya, tidak jangan bosan dan jangan merasa berpuas diri, teruslah belajar, terus mengupdate diri, karena semakin kita belajar di situ saya semakin menyadari ternyata saya banyak sekali tidak tahunya gitu. Jadi dan mulailah untuk berubah pola pikir, berpikiran terbuka, tidak menutup diri, sehingga apapun ilmu-ilmu dari luar yang baik itu bisa kita terima. Apakah ada kiat khusus Bu? Kadang itu kan kita motivasi kita itu down gitu. Nah, ada kiat khusus untuk terkait memotivasi setidaknya diri sendiri lah Bu ya? Iya. Saya itu prinsipnya gini, kalau orang yang bisa, kenapa saya nggak bisa sih gitu. Jadi sesulit apapun kalau kita belum menjalaninya kan nggak tahu nih. Tapi kalau sudah kita jalani pelan-pelan, oh ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan itu satu tadi prinsip saya, kalau orang lain bisa, kalau itu untuk kebaikan, kenapa saya nggak mencoba gitu. Ya, oke, luar biasa ya Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita langsung dapat pencerahan untuk tidak banyak yang harus kita berikan, namun proses pencarian itu yang sangat berarti ya Bu ya. Praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi guru-guru ya Bu ya, dan membuat proses
pembelajaran lebih berarti dan berkesan untuk anak didik kita. Betul. Terima kasih Ibu Farida. Salam sehat selalu. Sekarang waktunya kami untuk pamit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di semua media sosial dari komunitas guru penggerak Kota Samarinda tentunya ya. Saya Ari Suciana pamit undur diri. Sampai bertemu lagi dalam acara Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan.